Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat luar biasa. Yes, yes, yes. Luar biasa. Untuk memulai kegiatan belajar kita, saya minta satu orang untuk membawa kita dalam doa. Mungkin saya minta Hendrik, yes. Yang dimana Pak Guru sebelum kita mulai pelajaran kita meminta kita belum mulai. Terima kasih untuk bagian dari hal yang dan kami juga sudah saya melakukan segala dan kami kembali bertemu dengan terima belajar dan itu berbasis pelajaran ini adalah catatan dalam agar segala masing-masing. Jika engkau juga berarti Pak Guru yang sebentar akan mengerjakan dan engkau berkenan. Pak Guru kesehatan di badan ada Pak Guru boleh dapat melakukan pekerjaan Pak Guru yang baik. Tuhan yang berharap bagi siap untuk belajar. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Hendrik buat doanya. Silakan duduk. Sebelum kegiatan belajar mengajar kita, Pak Guru mau cek kehadiran kita. Boleh dengar absen. Nova, Hadir Pak Guru. Justa, Hadir Pak Guru. Herlina, Hadir Pak Guru. Laita, Hadir Pak Guru. Kori, Hadir Pak Guru. Siska, Hadir Pak Guru. Titiana, Hadir Pak Guru. Fandi, Hadir Pak Guru. Hendrik, Hadir Pak Guru. Yosina, hadir. Ruth, Hadir Pak Guru. Rafael, Hadir Pak Guru. hadir. Joyce, Hadir Pak Guru. hadir. Oh ya. Julie, Hadir Pak Guru. oke, hadir semua ya. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang penerapan nilai Pancasila. Hari ini kita belajar tentang hak dan kewajiban. Nah, anak-anak perlu kita mengerti bahwa hak itu adalah sesuatu yang harus kita miliki dan kita punya gitu. Terus kewajiban itu adalah hal yang harus kita lakukan gitu. Jadi contoh hak kita, misalnya kita sebagai anak-anak sekolah, hak kita tentu untuk belajar dan untuk datang sekolah. Terus kewajiban kita tentu itu untuk memperoleh pendidikan yang layak. Jadi Pak Guru ada satu video yang Pak Guru mau tampilkan untuk penjelasan tentang hak dan kewajiban, dan anak-anak boleh simak nanti videonya. Pelajaran kita banyak cara untuk memulihkan rasa bangga dan cinta terhadap tanah air. Salah satunya dengan melakukan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, tentu kamu masih ingat kan apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan. Kita baru akan menerima hak kita apabila kita telah melakukan kewajiban kita. Nah, sekarang kita belajar nih kewajiban kita sebagai warga negara. Apa saja? Yang pertama yaitu menjunjung hukum dan pemerintahan Indonesia. Artinya, kita harus menaati setiap peraturan yang ada di Indonesia ya anak. Contohnya, saat di lalu lintas, kita harus menaati peraturan lalu lintas. Saat di tempat umum, kita harus menaati peraturan di tempat umum. Dan masih banyak lagi jenis peraturan lainnya. Kemudian yang kedua contohnya yaitu menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Artinya, kita menjaga lingkungan sekitar kita dengan cara menjaga kebersihan tempat tinggal kita. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya, rutin melakukan kerja bakti, tidak melakukan pemburuan liar, dan masih banyak lagi. Kemudian yang berikutnya yaitu membayar pajak. Artinya, kita membayar pajak negara karena pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan. Contohnya, membayar pajak kendaraan bermotor, membayar pajak rumah dan bangunan, dan masih
memiliki kehidupan layak dengan kebutuhan yang terpenuhi. Nah, cara yang dapat dilakukan agar kebutuhan terpenuhi adalah dengan bekerja. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja sesuai dengan keahliannya masing-masing. Nah, yang berikutnya yaitu menggunakan pendapat. Artinya, bebas mengeluarkan pendapat dengan syarat pendapat yang disampaikan harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bersifat provokatif atau tidak memecah belah ya, atau tidak menimbulkan perkelahian. Nah, anak-anak tentu ingatkan pendapat yang disampaikan dapat melalui musyawarah atau media cetak. Nah, yang berikutnya yaitu hak untuk beragama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang kita percaya. Nah, artinya bebas melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang kita. Nah, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar pasal yang ke-9 ayat yang kedua ya, anak. Nah, sekarang yang berikutnya yaitu membela negara. Artinya, ikut membela negara dengan menjadi yang terbaik agar dapat mengharumkan bangsa dan kesejahteraan negara. Nah, yang berikutnya yaitu mendapat pendidikan yang layak. Artinya, setiap warga negara Indonesia memiliki kesempatan wajib belajar selama 12 tahun dibiayai oleh pemerintah. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan kebudayaan. Artinya, kesenian dan kebudayaan suatu daerah harus dikembangkan dengan segala kreativitas agar kebudayaan tersebut tetap lestari. Contohnya, dengan mengadakan festival kebudayaan. Nah, yang terakhir yaitu menikmati kekayaan alam. Artinya, kekayaan alam yang ada di Indonesia dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan rakyat Indonesia. SDM ada dari Sabang sampai Merauke dimanfaatkan dengan baik. Nah, sekian pelajaran kita anak-anak. Semoga video ini bermanfaat ya. Sekali lagi ingatkan, jangan lupa klik subscribe, like, dan share ya video Ibu Guru. Oke, terima kasih. Bye-bye. Oke, anak-anak, sekian dari video yang kita nonton hari ini. Tentu anak-anak pasti tahu hak dan kewajiban melalui dari video yang ini tadi. Nah, Pak Guru mau membuat kelompok, 2 kelompok. Nah, seperti yang kemarin saya kasih nama kelompok 1, kelompok 2 sesuai nama yang saya taruh kemarin ya. Boleh buat kelompok. Garis ini kali ya, garis ini kelompok 2, garis ini kelompok 1. Oke, silakan. Oke anak-anak, waktu diskusi kelompoknya udah selesai. Boleh mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Mungkin mulai dari kelompok 1, saya persilakan. Selamat pagi teman-teman dan Pak Guru. Selamat pagi. Pada kesempatan pagi hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami. Kenalkan, nama saya Justu sebagai moderator. Nama saya Nova. Nama saya Yusuf. Nama saya Andre. Yang pertama, pertanyaan pertama. Apa perbedaan mendasar antara hak dan kewajiban sebagai warga negara? Jawabannya, hak adalah segala sesuatu yang seharusnya kita peroleh. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Pertanyaan yang kedua, sebutkan 2 contoh hak setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang.
Jawabannya, contoh hak yang dijamin oleh undang-undang. Yang pertama, berhak mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, berhak untuk mendapatkan pendidikan layak. Pertanyaan yang ketiga, mengapa menjaga kebersihan lingkungan merupakan kewajiban semua warga negara? Jawabannya, karena kebersihan lingkungan merupakan bagian dari menjaga kelestarian alam. Pertanyaan yang keempat, berikan satu contoh kewajiban masyarakat dalam menggunakan fasilitas umum. Jawabannya, contoh kewajiban adalah tidak merusak fasilitas umum yang disediakan seperti taman lampu jalan, halte bus dan menggunakan dengan bijak. Pertanyaan yang terakhir, apa yang terjadi jika hak dan kewajiban tidak dilaksanakan? Jawabannya, akan menimbulkan ketidakpuasan, konflik sosial dan ketidakadilan. Mungkin itu saya hasil presentasi kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Oke, baik anak-anak, cukup menarik dari jawaban yang dipresentasikan tadi tentang hak dan kewajiban. Nah, sekarang Bapak Guru mau refleksi kembali hak dan kewajiban itu. Saya mau tanya, apa itu pengertian hak? Sesuai tadi, hak adalah sesuatu yang harus kita miliki. Terus kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, anak-anak, dari materi yang tadi yang kita sudah nonton di depan ini, di layar, terus yang dipresentasikan oleh teman-teman kelompok, sangat menarik dan sangat mencerminkan bahwa di situ sangat penting adanya yang namanya hak dan kewajiban dalam pribadi kita masing-masing, karena kita itu mempunyai hak dan juga mempunyai kewajiban. Nah, anak-anak, hak yang paling penting dalam kehidupan kita adalah hak untuk hidup. Nah, itu hak yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Karena setiap makhluk hidup itu berhak untuk mendapatkan yang namanya kehidupan. Nah, mendapatkan perlindungan hukum. Seperti ketika kita berada dalam lingkungan masyarakat, kita harus mendapatkan yang namanya perlindungan hukum. Jadi supaya kita itu tidak dibedakan satu dengan yang lain. Makanya perlu sekali yang namanya hak dan kewajiban. Oke anak-anak, mungkin ini saja yang materi yang kita pelajari hari ini. Mungkin Pak Guru minta satu orang untuk membawa kita dalam doa. Minta Ruth. Teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa mulai. Amin. Oke baik, terima kasih buat Ruth telah membawa kita dalam doa. Sekarang anak-anak boleh kembali ke rumah masing-masing. Selamat siang. Selamat siang, Pak Guru.